adakah pesan gitu dari Bung Rizal untuk kita di sini sebagai mahasiswa Indonesia yang harus terus eksplorasi, harus mengembangkan potensi, harus menemukan passion gitu? Jadi pesan saya, jangan takut untuk tidak konvensional. Don't be afraid of being unconventional. Jangan takut kalau beda. Karena menurut ahli filsafat Inggris terkemuka, the one who changed the world, only the unconventional. Orang yang mengubah dunia hanya orang yang tidak konvensional. Misalnya, pada waktu Edison, kan belum ada listrik. Dia bilang ada listrik. Semua orang bilang dia gila. Dia ngawur. Dia gak peduli, dia research aja. Dia bikin, ternyata ada listrik bermanfaat. Mengatakan, kita bisa bicara lewat kabel. Dia, semua orang pada waktu itu bilang dia orang gila. Masa bisa ngomong lewat kabel 1 kilometer? Dia research terus, dia nggak peduli, dia buktikan ternyata bisa ngomong pakai telepon, itu namanya telepon. Hari ini apalagi bisa ngomong tanpa kabel. Yang pertama kali dulu bilang bisa ngomong tanpa kabel ke seluruh dunia pasti dibilang orang gila. Jadi lihat contoh, justru yang manusia yang tidak konvensional yang mengubah dunia. Karena kalau mau manusia konvensional, dia udah happy dengan yang sekarang, udah bagus kok, udah ini kok, ya kan? Nah itu berlaku di bidang sains, hanya orang yang inconventional, yang berani nyoba sesuatu yang baru. Berlaku di dalam bidang sosial, berlaku juga di dalam bidang bisnis, ya kan? Berlaku juga di dalam bidang politik. Di bisnis namanya inovasi bisnis. Kalau dia percaya yang sekarang praktek bisnis sekarang udah paling bagus, paling hebat, ya dia udah nerimo aja, dia cuman user. Dia bukan inventor, dia bukan kreator, dia bukan inovator. He is just a user. Pertanyaan saya sama mahasiswi fisika, you just want to be a user or you want to be a creator? You want to be an innovator? Untuk itu harus berani beda. Kalau diledek sama orang lain, dia mah gila, sinting. Selama saudara merasa itu logis, merasa itu benar, terusin aja. Jangan takut gagal bangkit lagi, coba lagi. Itu loh, nggak usah repot. Terima kasih. Wah, makasih banget nih Bang Rizal. Ya, teman-teman mungkin bisa kasih reaction tepuk tangan nih. Ada kan ya di Zoom? Ada, keren banget, jujur Bang. Jadi buat aku pribadi gitu ya, kadang suka sometimes suka takut gitu ya buat ngambil sesuatu karena terlalu banyak pertimbangan gitu ya, apakah akan pokoknya biasalah ya Bang ya, mahasiswa gitu. Tapi kita nggak salah gitu kalau misalnya kita beda dari orang lain, bahkan itu bisa jadi mengubah dunia. Itu teman-teman ya, dicatat. Ya Bang, mungkin dari tadi cuma aku gitu ya yang nanya. Teman-teman di sini juga pengen nanya nih ke Bang Rizal. Jadi aku minta tolong ke teman-teman operator untuk ini ya, share screen pertanyaannya. Buat teman-teman di sini yang mau tanya Bang Rizal, dipersilahkan untuk nanya di link yang telah disediakan oleh panitia. Mungkin panitia bisa di-share ulang linknya. Oke, ini ada ya pertanyaan pertama nih Bang. Dalam rangka meningkatkan kepercayaan diri, bagaimana membangun personal branding? Wah, mantap ya, personal branding. Membangun personal branding yang baik di lingkungan kerja dan di lingkungan masyarakat. Mungkin bisa langsung dijawab aja kali ya Bang ya, baru nanti kita ke pertanyaan selanjutnya. Jadi yang paling penting tadi 5G. Smile, smile. Diperintah smile. Dimarahin smile, diledek smile. Ya, itu udah branding yang luar biasa. Yang kedua tentu harus mencoba helpful. Kalau ada masalah di kantor, cariin solusinya, bantu. Kalau teman ada masalah, bantu. Kalau bisa nasihat, ya nasihat aja. Kalau jalan keluar, kasih jalan keluar.
Kalau bisa bantu, sulit banget teman pengen pinjam uang, ya bantulah kasih pinjam. Ya, jadi try to be helpful. Pertama, smile, smile, smile. Kedua, try to be helpful. Pekerjaan maupun personal. Yang ketiga, show initiative. Karena inisiatif nunjukin leadership. Jadi orang tahu kalau ada masalah, dia nih yang bisa solusinya. Dia yang bisa keluar kita bikin masalah. He is a leader, pasti maju Aries. Cuman 3 doang, smile, smile, helpful. Dan yang ketiga adalah take initiative, be a leader. Oke Bang, terima kasih nih. Tadi teman-teman jangan lupa ya 3 poin yang tadi. Mungkin kita lanjut dulu ke pertanyaan kedua. Mungkin aku ulang gitu ya, barangkali tadi teman-teman lupa dan mungkin Bang Rizal diluruskan ya kalau aku salah. Ada 3, yang pertama jangan lupa senyum pokoknya ya. Dari tadi juga di 5G ke situ senyum itu harus gitu. Tadi juga 3 poin, senyum gitu ya, smile, terus juga yang keduanya itu adalah helpful gitu ya. Kita coba untuk bantu teman-teman kita gitu ya, di lingkungan kita. Siapapun yang butuh bantuan, terus yang terakhir adalah inisiatif gitu. Betul Bang Rizal? Oke deh, kalau kayak gitu kita masuk ke pertanyaan dulu nih Bang. Potensi diri yang seperti apa yang sangat dibutuhkan di era modern nih Bang? Dan bagaimana cara agar kita dapat mengembangkan potensi itu di era sekarang? Jadi tentu kita pengen tahu bidang apa yang bakal penting berapa tahun yang akan datang. Kalau bisa kita termasuk bidang yang kita senengin. Tapi juga jangan maksain diri, karena dunia itu kan dinamis sekali. Hari ini misalnya, 10 tahun yang lalu, siapa yang ngerti komputer udah cukup. Hari ini kan lain lagi syaratnya. Ya, digital dalam pengertian lebih luas. 10 tahun lagi mungkin beda lagi. Jadi yang paling penting, kita juga punya kemampuan adaptif. Bisa menyesuaikan diri selama bidang itu termasuk bidang yang kita bisa atau bisa senengin. Tapi walaupun bidangnya bakal menentukan, bakal penting 10 tahun lagi, wong kita nggak seneng, kamu masuk ke situ sama aja nyiksa diri. Kamu pasti stres, perlu psikolog, ya kan? Kerjanya mengeluh terus sama orang tua, sama kawan. Jadi lebih penting lihat bidang apa yang penting, mencoba menyesuaikan diri, adaptif, tapi tetap harus bidang yang kita cintai. Ya Bang, terima kasih. Jadi kita juga berarti harus jeli ya Bang ya, skill apa yang dibutuhkan di era ini gitu. Kita juga harus ya peka gitu ke lingkungan sekitar. Saya mau jawab sedikit. Ada bidang yang dunia apapun pasti perlu. Nomor 1 adalah matematika. Siapa yang jago matematika bisa pelajari bidang apa aja. Bisa jadi bankir, banyak bankir top itu karena matematikanya bagus. Iya kan? Bisa jadi apa-apa gitu. Yang kedua, memang mesti ngerti dunia komputer. Nah, dengan 2 modal dasar ini, matematika dan komputer, kan bisa masuk bidang apa aja. Bidang kesehatan, bagaimana ciptakan alat yang bisa didrive oleh komputer, bisa masuk bidang marketing, bisa masuk segala bidang. Yang penting jago matematikanya, jago komputernya. Bidangnya nggak penting. Putra saya yang laki, bidangnya itu matematika. Akhirnya jadi ahli IT, buntutnya jadi bankir, pernah jadi wakil direktur bank itu asing di Indonesia. Jadi yang penting itu skill dasarnya. Bidangnya sih bisa nyesuaiin lah, namanya aja pinter. Saya dulu waktu rekrut dari Ekonit ada anak elektro, nggak ngerti ekonomi sama sekali, tapi akhirnya bisa dapat PhD dari Michigan, ya kan? Atau ada yang dalam bidang bahasa. Loh kok bahasa? Bahasa karena logikanya kuat, ya kan? Ternyata jadi juga, ya kan?
Jadi yang penting itu matematika, logika, dan technical skill seperti komputer. Bidangnya mah nanti bisa macam-macam. Oke, iya Bang. Ya betul sih ya, di sekarang tuh kita butuh banget skill matematik dan juga komputer ya Bang ya. Ini mungkin teman-teman jadi keingetan fisika matematik nih ya. Buat anak-anak fisika kan sangat berkaitan erat gitu ya. Matkulnya juga dua kali ya, kita 8 SKS fisika matematik 1 2 gitu. Jadi harusnya kita sudah sangat terbiasa dengan matematika gitu. Ya, mungkin sambil ini ya Bang, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya pengen nyapa teman-teman nih, apakah masih semangat atau enggak. Tapi, karena berhubung nggak bisa on mic, tolong dong ketik 1 kalau masih semangat di kolom chat. Teman-teman yang masih semangat, ayo ketik 1 di kolom chat. Ketik 1 doang kok. Wah mantap nih, siapa nih? Noval Hanif. Wah mantap, banyak banget nih yang masih semangat. Waduh, oh ternyata masih menyimak nih Bang dari tadi ya, Masya Allah. Sambil catat-catat gitu ya dari tadi dan lain sebagainya. Oke deh, karena teman-teman ini masih ya mantap banget memang materinya gitu ya. Karena teman-teman masih semangat juga, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bulan, saya harus jalan lagi 15 menit, jadi kita ada waktu 10-15 menit lagi. Oh iya Bang, siap. Insya Allah ini udah dicukupkan ya Bang ya, abis ini. Terima kasih Bang remindernya. Oke, kita ke pertanyaan ketiga. Apakah sistem penjurusan di ITB sesuai dengan pola potensi Pak? Kata gitu ya, karena banyak kakak kelas saya yang terlempar dari jurusan yang diinginkan. Wah menarik nih Bang. Gimana tuh Bang kira-kira jawabannya? Jadi cukup banyak mahasiswa-mahasiswa ITB yang salah jurusan. Satu, karena bapaknya ngewajibin dia. Misalnya, kamu harus masuk sipil ya, harus masuk sipil. Dia sendiri mungkin nggak suka. Yang kedua, dia mau masuk misalnya jurusan IT, tapi nggak lolos, diterimanya di bagian yang lain. Yang ketiga, dia nggak ngerti masuk bidang apa, tapi dia pinter, dia yang penting masuk, terima aja gitu. Nah, jadi cukup banyak mahasiswa ITB yang salah jurusan. Satu, karena manut sama orang tua, kayak anak saya tadi itu, masuk mesin, padahal dia nggak suka. Ya kan? Yang kedua, dia kepengen jurusan yang dia mau, tapi nggak kepilih. Yang ketiga, dia sendiri nggak ngerti perbedaan bidang-bidang itu. Tapi itu nggak apa-apa. Yang penting ada dua kemungkinan, kalau betul-betul nggak happy, ikut lagi aja. Tahun berikutnya, pindah jurusan. Rugi 1 tahun, tapi nggak ada apa-apanya itu. Ya, almarhum istri saya pertama kali diterima di matematika. Dia senang matematika, tapi dia lebih senang desain, ngegambar. Akhirnya tahun berikutnya dia daftar lagi jadi mahasiswa arsitektur, malah sukses, bisa lulus Harvard dan sebagainya. Jadi jangan takut kehilangan 1 tahun, hitung-hitung coba-coba aja. Ya, yang penting seneng gitu. Nah, yang kedua, kadang-kadang mereka baru sadar setelah mereka lulus. Oh, ini bukan bidang saya ternyata. Ya nggak apa-apa, banting profesi aja. Misalnya banyak lulusan ITB, ya kan, bidangnya nggak jelas, nggak ada hubungannya, tiba-tiba mau kerja di sektor perbankan. Teman angkatan saya, namanya Gaby Motulov, lulusan farmasi ITB. Begitu lulus, dia pengen jadi bankir. Jadilah dia sukses, senang, jadi Vice President Citibank di Indonesia. Terus teman istri saya, sama-sama arsitektur di ITB. Setelah lulus, ternyata senang jadi bank, karena lebih asik, lebih glamor kan. Akhirnya namanya Marita Alisabana, akhirnya masuk Citibank, pernah jadi kepala cabang Citibank di Thailand. Ya, jadi banyak sekali contoh orang banting setir setelah lulus. Nggak apa-apa juga kalau anaknya cerdas, anaknya gesit tangan tadi, ya kan, inovatif, pasti di bidang yang baru yang dia lebih senang,
lebih cinta, dia pasti akan sukses. Jadi anggap aja latihan lah 4 tahun ITB, nanti mulai lagi yang baru gitu. Fleksibel aja. Yang penting saudara cinta apa yang saudara kerjakan. Aduh, oke Bang, makasih nih. Tapi berhubung ini sebenarnya pertanyaan terakhir sih Bang ya untuk sesi kali ini sebenarnya mohon maaf nih buat teman-teman yang udah nanya tapi belum bisa ditanyakan karena memang keterbatasan waktu gitu ya. Buat teman-teman mohon maaf gitu. Ya makasih Bang Rizal atas jawaban-jawabannya gitu. Jadi buat teman-teman nih yang masih, aduh sebenarnya aku ngerasanya kok jadi nggak passionate di fisika gitu ya. Gak apa-apa teman-teman selesaikan aja dulu gitu. Baru nanti setelah lulus teman-teman bisa ambil sesuatu hal yang memang teman-teman suka gitu dan itu gak salah kok kayak gitu. Nah mungkin kalau misalnya dari di awal banget nih Bang Rizal bilang di fisika tuh ngelatih kita skill mengolah data gitu ya, terus juga menyusun argumen yang secara logis, terstruktur gitu. Nah itu yang insya Allah akan membantu kita ke depannya. Jadi nggak sia-sia juga di fisika. Seperti tadi Bang Rizal juga menyelesaikan berbagai permasalahan yang thinking out of the box gitu ya, dengan sistematis dan lain sebagainya yang keren banget. Nah itu kita bisa latih di sini kayak gitu. Nah Bang, karena waktunya juga sudah cukup, udah ini ya sudah hampir habis dan juga Bang Rizal habis ini juga memobilisasi. Mungkin sebelum closing statement gitu ya, dari panitia itu akan ada penyerahan sertif nih Bang. Buat Bang Rizal gitu ya, yang akan diserahkan oleh saudara Abrar sebagai ketua pelaksana. Mungkin teman-teman operator minta tolong untuk ditampilkan. Nah ini Bang secara simbolis gitu ya di Zoom ini gitu, kita foto bareng dulu bareng sertifikatnya. Mungkin saya langsung serahkan ke Abrar ya sebagai ketua pelaksana. Silakan Abrar. Oke baik, terima kasih banyak Pak Reza Ramli atas kesempatannya Pak. Luar biasa materinya Pak. Jadi kami sangat terinspirasi semua Pak. Oke baik, mungkin bisa dimulai fotonya Pak. Baik, 1, 2, 3. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya Pak. Sertifikat plakatnya menyusul ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke deh, makasih juga nih Brar. Ya, sekali lagi makasih banget Bang Rizal karena sudah menyempatkan waktunya nih ketemu sama kita, ngasih banyak banget insight-insight menarik gitu ya, dari mulai mungkin aku agak ini dikit ya, sebelum nanti Bang Rizal kasih closing statement. Jadi di awal ya, kalau misalnya ada orang nanya gitu ya, kunci sukses itu apa sih? 5G. God willing, good brain, gesit tangan, gesit gaul, senyum gitu ya. Terus juga jangan lupa untuk melatih skill networking kayak gitu. Oke, kalau kayak gitu mungkin saya persilahkan kepada Bang Rizal Bang untuk memberikan closing statement-nya. Kalau ada lulusan SMA punya nyali, berani masuk fisika ITB, itu udah pasti pintar, ya, udah pasti hebat. Cuman beberapa merasa kayak ilmu fisika itu sempit banget. Padahal dasar fisika itu logika dan matematika. Justru orang belajar fisika diajar tentang hal-hal yang lebih luas, asal nangkep filosofinya. Misalnya ada fisika mekanik, ya kan, yang semua ada rumusnya, ada aturannya. Tapi juga ada fisika yang lebih holistik, yang randomnya lebih banyak, yang tidak pastinya lebih banyak. Kalau nangkep filosofinya, bagaimana bisa survive di dunia yang berubah terus, yang random terus. Artinya itu kesempatan untuk belajar life philosophy. Nah, kalau saudara fleksibel, ya kan, you can be anybody. Ya, contoh lain misalnya Budi Sadikin, anak fisika. Habis lulus fisika, jadi bankir. Jadi di bank asing, kemudian jadi bos mandiri, malah jadi menteri kesehatan. Yang hebat juga. Ya. Kenapa? Karena dia udah biasa berpikir logis, berpikir sistematis. Nah, yang kedua, jeleknya orang yang terlalu
terlalu logis, terlalu matematis, otak kanannya nggak dilatih. Otak manusia kan ada dua ulang, yang kiri yang logis, yang matematis, yang pasti-pasti, yang kanan ini yang seni, yang budaya. Anak matematika, anak fisika dan engineer nggak melatih otak kanannya. Nah, saya bersyukur karena pacaran, jatuh cinta, ya, jadi istri mahasiswa arsitektur ITB, mahasiswi yang senang melukis, yang pintar main musik. Saya jatuh cinta sama dia pulang karena dia mainin karya Beethoven di piano. Udah. Tapi saya diajarin bahwa selain yang rasio, ada yang nggak rasional, yaitu seni, keindahan, inovasi, dan imajinasi. Hari ini, syukur alhamdulillah, saya merasa komplit. Karena saya juga dibesarkan di Bogor, masyarakat Sunda, yang doyan, hei, yang happy go lucky, yang seneng imajinasi. Itu kan terkenal anak Bandung. Ambil contoh model baju dari luar negeri, dia ubah dikit, udah model Bandung, dan sebagainya. Jadi biasa kreatif, biasa inovatif. Bayangkan itu, kalau dua otak kita kiri kanan itu kita gabungin, kita menjadi lebih manusiawi, lebih sensitif perasaan kita, tapi kita juga lebih kreatif dan inovatif. Nah, saya minta biasanya anak fisika, mahasiswa, mahasiswi, gaulnya itu culun, nggak jago gaul, ya kan? Coba asah otak kanannya supaya seni, gaulnya lebih luas, pasti sukses. Itu aja. Salam terakhir. Terima kasih. Ulang, kawan-kawan. Masya Allah. Makasih Bang Rijal, dari awal sampai akhir isinya daging semua ya yang kita obrolin tadi. Aduh, harapannya mungkin nanti pengen banget nih Bang buat ketemu di lain kesempatan, mungkin kalau situasi sudah mungkin kan pengen banget ketemu offline gitu ya, ngobrol offline gitu. Nanti kalau saya jadi presiden, saya undang semua mahasiswa fisika di istana. Wah, Masya Allah, mantap, ditunggu nih Bang. Ya Bang Rijal sehat selalu, pokoknya ya semoga semua urusannya dilancarkan gitu ya, terus juga ya apa yang dicita-citakan yang diharapkan sama Bang Rijal itu tercapai semuanya gitu ya. Pokoknya sehat selalu, semoga nanti kita bisa ketemu lagi secara offline. Nah, buat teman-teman sayang banget nih kita kapan lagi gitu ya ketemu sama Bang Rijal. Jadi ayo on cam dan kita foto bareng, bentar doang kok. Yuk foto dulu yuk, foto bareng dulu. Sayang banget nih kita punya kesempatan ketemu Bang Rijal tapi nggak terdokumentasikan dengan baik gitu ya. Oke, kita tunggu 1 menit buat teman-teman siap-siap mungkin ya. Baru nanti kita foto bareng gitu. Mungkin aku minta tolong ke operator atau siapapun ya buat ini apa namanya fotoin gitu. Oke, jadinya mau siapa nih? Izin Kak, aku yang foto. Oke, thank you banget nih, bro. Sorry. Oke deh, ditunggu nih teman-teman. Ya beberapa, hitungan 10 lah ya. Oke, ditunggu yuk teman-teman yuk. Bang Rijalnya mau pergi nih, abis ini nih. Oke deh, karena kayaknya udah cukup banyak ya. Disiapin gayanya dari sekarang biar gak mati gaya di kamera. Oke, kalau kayak gitu aku serahkan ke Abrar ya, Abrar. Siap. Tunggu atau masih mau dimulai sekarang Kak? Mulai aja, nggak apa-apa Kak. Bang Rijalnya mau mobilisasi lagi. Oke, siap. Oke, aba-aba di saya ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, bebas. Page 2 sekarang. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, thank you banget Abrar tadi atas bantuan buat dokumentasinya. Bang Rijal, sekali lagi saya berterima kasih atas waktunya gitu ya, atas sharingnya.
Dan juga ya semoga Bang Rizal sehat selalu, karena mungkin waktunya juga Bang Rizal udah memobilisasi gitu ya. Saya dari panitia mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau misalnya perbuatan yang kurang berkenan. Saya mohon maaf, dan juga kepada peserta yang lain nih, mohon maaf kalau misal saya gitu ya dan teman-teman panitia ada salah-salah kata atau misalnya salah satu perbuatan. Mungkin saya cukupkan sekian untuk sesi kali ini. Sekali lagi terima kasih Bang Rizal, terima kasih Panitia Eureka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya kembalikan ke Alo.